Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bu Rida akan melanjutkan materi yang ada di buku halaman 46 sampai 48. Nah, materi ini lanjutan dari video-video yang kemarin ya, tentang pemusatan data dan tentang letak data. Nah, ukuran penyebaran data itu merupakan nilai yang menggambarkan sejauh mana data cenderung menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatan data. Nah, kalian bisa membaca secara singkat tentang ukuran penyebaran data ya, di halaman 46 bagian bawah sampai 47 di bagian atas. Nah, nanti ada beberapa rumus yang akan kalian pelajari. Nah, Bu Rida sudah merangkum ya. Nanti ada jangkauan atau sering dituliskan R atau sering dituliskan J. Nah, itu tergantung kalian untuk menuliskan ya. Setelah itu ada jangkauan antar kuartil, bisa disebut dengan hamparan atau H ya. Terus ada jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil. Ya, itu bisa dituliskan dengan KD. Setelah itu ada langkah L, ada pagar dalam dan pagar luar. Di LKS langkah dan pagar ini belum ada, jadinya Bu Rida tambahkan lagi, gitu aja ya. Jadi kalian bisa menuliskan di buku kalian atau LKS kalian, tempel saja gitu. Satu ada simpangan rata-rata atau SR, ada ragam atau variansi, simbolnya nanti S kuadrat. Yang terakhir ada simpangan baku atau standar deviasi, atau sering ditulis dengan S. Gitu ya. Nah, jangkauan atau R, nah di data tunggal itu adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Berarti kalian wajib mengurutkan terlebih dahulu ya, untuk mempermudah mencari nilai mana yang besar dan yang kecil gitu. Setelah itu ada jangkauan untuk data kelompok ya. Rumusnya itu selisih antara titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Nah, atau selisih tepi bawah kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Ya. Bisa dirumuskan R sama dengan X max dikurangi X min, gitu ya. R itu jangkauan, X max itu nilai data terbesar, atau untuk yang data kelompok itu bisa ini ya, titik tengah kelas tertinggi. Sedangkan yang X min itu nilai data terkecil, atau di data kelompoknya itu titik tengah kelas terendah. Itu kalian menyesuaikan saja apakah ini data kelompok atau data tunggal gitu. Setelah itu ada jangkauan antar kuartil atau hamparan ya. Nah, simbolnya adalah H. Itu adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jadinya nantinya H sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Nah, Buddha sudah menuliskan rumus dari data tunggal sama data kelompok. Data tunggalnya untuk Q1 sama Q3-nya dilihat di sebelah kiri ya. Sedangkan data tunggalnya ada di sebelah kanan. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Setelah itu ada simpangan kuartil.
atau KID, yaitu bisa disebut dengan rentang semi antar kuartil, adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Jadinya bisa dituliskan dengan KID sama dengan setengah kali H, di mana H itu adalah Q3 dikurangi Q1. Untuk mendapatkan H berarti kalian harus menghitung Q3 dikurangi dengan Q1 terlebih dahulu. Bisa dipahami ya. Saya tuh ada tambahan ini ya, ada langkah dan pagar dalam atau luar. Langkah adalah 1,5 kali hamparan dan dilambangkan dengan L. Bisa dituliskan L itu sama dengan 3/2 kali H sama dengan 3/2 dikali Q3 dikurangi Q1. Ya. Setelah itu ada pagar dalam, yaitu nilai yang letaknya satu langkah di bawah kuartil pertama. Jadi nanti tulisannya adalah Q1 dikurangi dengan L. Setelah itu pagar luar adalah nilai yang letaknya satu langkah di atas kuartil 3. Atau bisa dituliskan dengan Q3 ditambah dengan L, gitu ya. Nah, jadi kalian bisa tambahkan di LKS kalian masing-masing. Oke, lanjutan untuk penghitungannya. Ya, nanti ada simpangan rata-rata, ada ragam, dan simpangan baku. Untuk simpangan rata-rata, atau bisa dituliskan dengan SR, adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data atau XI jika di data tunggal ya, nilai data. Sedangkan kalau di data kelompok itu XI itu merupakan nilai tengah. Jadi intervalnya kalian jumlahkan ya, dibagi dengan 2 setiap kelasnya ya. Setelah itu dengan nilai rata-rata atau X bar. Wah, barnya itu terlalu kecil tulisannya ya. Ini X bar seharusnya tulisannya itu seperti ini ya. Nah, dibagi banyak N atau maksudnya banyak data ya. Maaf. Banyak data. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Ya, ini untuk data tunggal. Jika datanya kecil, kalian bisa menggunakan ini. Jadi nanti tulisannya mendatar. Sedangkan kalau kalian menggunakan bantuan tabel, maka nanti seperti ini. Ya. Nanti kalau kalian menggunakan tabel. Nah, yang atas ini kalian wajib mencari gini ya, untuk SR karena kalian tuh wajib mencari X bar-nya terlebih dahulu atau rata-rata datanya terlebih dahulu. Setelah datanya kalian rata-rata, kalian bisa mengkurangkan dari nilai data. Jika untuk data tunggal nanti dikurangi dengan X bar. Sedangkan nantinya kalau di data kelompok nilai tengahnya dikurangi dengan X bar gitu. Nah, FI itu berarti frekuensinya yang frekuensi tertentu ya. Biasanya kan ada yang double, ada yang berapa kali, yang banyak orang berapa itu. Nah, daripada kalian menuliskan secara manual, bisa menggunakan FI, pakai yang bawah ini rumusnya. Setelah itu untuk yang pernya itu banyaknya jumlah data. Berarti nanti ada berapa frekuensinya. Gitu ya. Setelah itu ada ragam atau bisa disebut dengan variansi.
Jadi nanti di soal-soal tertentu biasanya bisa menggunakan ragam, bisa menggunakan variansi. Jadinya itu kalian harus hafal nama lain setiap yang ditanyakan, gitu. Karena tidak selamanya itu ditulis ragam semua. Ada yang dituliskan dengan variansi data, terus nanti kalau yang di atas nanti ada seperti ini, ada rentang semi antar kuartil, seperti itu. Jadinya kalian harus hafal terlebih dahulu tentang nama-namanya gitu. Untuk ragam itu S kuadrat, ya lambangnya itu S kuadrat ya, itu sama dengan yang atas ini merupakan selisih nilai data dengan X bar jika di data tunggal. Jika di data kelompok, maka nilai tengah dikurangi dengan X bar. Ya, perbedaan dari ragam sama simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu menggunakan nilai mutlak. Ya, menggunakan nilai mutlak. Berarti nantinya untuk hasilnya yang ini, yang bagian yang atas ini, maka dihasilkan positif gitu. Sedangkan yang ini kita akan menggunakan kurung ya. Nah, XI dikurangi dengan X barnya. Meskipun dikuadratkan nanti ya tetap positif ya hasilnya ya. Jika dalamnya itu negatif. Nah, ini untuk yang frekuensi tertentu, atau bisa kalian pahami ketika kalian mengerjakan menggunakan tabel. Itu ya. Nanti dibagi dengan jumlah data. Setelah itu yang terakhir ada simpangan baku atau sering dituliskan dengan S. Nah, itu simpangan baku bisa disebutkan dengan standar deviasi. Kalau di buku penulisannya adalah deviasi standar. Jadi biasanya itu beda buku, beda LKS, penyebutannya itu beda-beda. Jadi kalian harus mengenal yang lainnya, penulisan judul lainnya gitu. Jadinya kalau kalian membaca buku-buku tertentu, bisa LKS atau buku paket, biasanya itu kadang tulisannya berbeda-beda, judulnya berbeda-beda. Kalau di LKS kan tulisannya deviasi standar. Kalau seringnya di soal-soal itu biasanya penulisannya itu standar deviasi. Gitu. Berarti sementara tulisannya seperti ini ya. Nah, itu rumusnya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi mau nggak mau kalian harus mencari ragamnya atau variansi terlebih dahulu ya. Untuk ini S kuadratnya ini. Nah, nanti kan harus di akar. Gitu. Paham? Oke. Berda lanjutkan untuk contoh soal ya. Yang pertama ada contoh soal data tunggal. Ini bisa dilihat dari halaman 50. Nah, Burda terangkan di sini. Ya, diberikan data 5, 4, 9, 8, 9, 7, 8, 4, 10, dan 6. Nah, seumpama ini Burda minta untuk mencari semua. Ya, kalau di LKS kan hanya beberapa saja. Nah, kalau Burda mencari lengkapnya. Ada jangkauan dan simpangan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah pagar dalam atau luar, simpangan rata-rata, ragam, standar deviasi. Nah, ini Burda tuliskan lengkap. Oke? Nah, jika di LKS itu penulisannya mendatar,
Kalau Bunda ini seperti ini dulu ya. Oh, nanti ya pembahasan yang ada tabelnya. Maaf. Ini untuk mencari jangkauan ya. Untuk mencari jangkauan kalian harus membuat datanya ini dalam bentuk urutan terlebih dahulu. Jadi kalian mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, diurutkan didapat 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Oke? Oke. Setelah itu kalian untuk mencari jangkauan tadi kan selisih antara nilai data tertinggi dibagi dengan nilai data terendah. Nah, nilai tertingginya adalah 10, sedangkan nilai terendahnya itu adalah 4. Maka untuk R sama dengan X max dikurangi X min, berarti 10 dikurangi 4. Nanti didapatkan 6. Sampai sini paham? Oke. Bunda lanjutkan ya. Setelah itu ada jangkauan antar kuartil. Nah, tadi rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Berarti kalian mau nggak mau harus mencari Q1 dan Q3-nya terlebih dahulu. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, di LKS itu kalau tidak salah penghitungannya itu komanya yang di belakang koma itu angkanya berbeda. Jadi Bunda masih bingung di LKS itu letak kesalahannya itu ada di mana. Bunda masih bingung kenapa bisa dapatnya itu belakang komanya berbeda banget. Sedangkan rumusnya sama-sama menggunakan ini ya, data ke I/4 dikali N ditambah 1. Paling buka lagi ya yang kemarin untuk rumus dari KI. Nah, I-nya itu kan bisa dimulai dari 1 sampai 3. Nah, karena kita butuhnya 1 sama 3, maka I-nya kita gantikan 1 dan 3. Gitu ya. Nah, ini Bunda tuliskan untuk data ke 1/4, N-nya ada berapa? Kalian hitung, ada 10 ya, berarti 10 tambah 1. Ini 10, berarti 10 tambah 1, 11 ya. Nah, ini didapat X 2,75. Nah, di LKS itu didapat 2,25. Nah, Bunda masih bingung didapat dari belakangnya itu 25 itu dari mana. Bunda masih merasa bingung. Setelah itu ya, untuk mencari datanya ini ke berapa, berarti kita gunakan seperti ini. X2 ditambah sisanya berarti 0,75 dikali X3 dikurangi X2. Nah, ini Bunda tuliskan di sini ya. Bunda kurang besar ini jaraknya. Berarti X2-nya kita setelah urutkan 1, 2, berarti 4 ya. 4 ditambah 0,75 dikali X3-nya berapa? 1, 2, 3. 5 ya. 5 dikurangi 4 gitu ya. 5 dikurangi 4 karena X2-nya itu 4. Berarti 4 ditambah 0,75 didapatkan 4,75. Itu untuk Q1. Sedangkan untuk Q3 berarti kita tuliskan data ke
3/4, N-nya kita tuliskan 10 ditambah 1 berarti 11. Oke ya. Setelah itu kita hitung 3 kali 11, 33 dibagi dengan 4, nanti akan menghasilkan 8,25. Nah, ini Bunda juga bingung dapatnya jawaban 7,75 itu dari mana. Nah, itu mungkin penghitungannya sedikit ada kekeliruan mungkin ya. Setelah itu kita mencari data ke-8 ditambah 0,25 dikali data yang setelahnya, berarti X9 dikurangi X-nya itu. Data ke-8. X8 itu berapa? Kita yang ambil yang diurutkan ya, jangan yang ambil yang masih acak. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 9. 0,25. Yang X9-nya data ke 9. 9 ya. 9 dikurangi 9. Nah, 9 ditambah 0 ya. Karena 9 dikurangi 9 adalah 0. Maka didapatkan 9. Sampai sini paham? Oke. Berarti untuk hamparannya 9 dikurangi 4,75 akan didapat 4,25. Paham ya? Nah, untuk simpangan kuartil atau bisa dituliskan dengan KID itu sama dengan setengah dari hamparan. Berarti tadi hamparan kan sudah ditemukan 4,25. Berarti kalian dengan angka 2 berarti didapatkan 2,125. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya. Oke, Bunda lanjutkan. Nah, karena kalian sudah mendapatkan hamparan 4,25, untuk mencari langkah berarti 1,5 kan? 1,5 itu kan bisa dituliskan dengan 3/2 dari hamparan. Berarti 3/2 hamparannya adalah 4,25, maka didapatkan 6,375. Ini ya. Paham ya? Nah, untuk Q1-nya itu 4,75, Q3-nya adalah 9, maka pagar dalamnya adalah 4,75 dikurangi 6,75. Itu akan dapat min 1,625. Kalian teliti ya kalau Bunda ada kesalahan dalam menghitung. Sedangkan kalau pagar luar, Q3-nya 9 ditambah dengan langkahnya, berarti 6,375. Didapatkan 15,375. Nah, seharusnya Bunda ada tambahan lagi untuk ininya, untuk pencilannya. Pencilan itu data yang tidak konsisten atau tidak normal dalam kelompoknya. Nah, dari pagar dalam dan pagar luar yang didapatkan min 1,625 dan 15,375 ya. Dengan demikian data di atas yang tadi ini ya tidak ada pencilannya, atau dengan kata lain data tersebut normal ya, karena kalau kita lihat tidak ada yang lebih kecil dari min 1,625 dan tidak ada yang lebih besar dari 15,375. Itu Bunda cuma tambahan itu seperti itu aja ya tentang pencilan.
Karena di materi yang terdahulu ada langkah dan pagar dalam atau luar serta pencilannya gitu. Nah, sedangkan di LKS kan tidak ada, jadinya kalian bisa menambahkan gitu ya. Oke, Bunda lanjutkan. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, ragam, dan standar deviasi, Bunda sering meneruskan seperti ini, lebih enak seperti ini ya. SR kita berarti butuh FI dikali selisih nilai mutlak selisih nilai data dikurangi dengan X-bar-nya, dengan rata-ratanya, dibagi dengan banyaknya data. Ragamnya kita menggunakan kurung biasa tetapi dikuadratkan. Gitu ya. Nah, hampir sama rumusnya. Kalau kalian menghafalnya itu menggunakan yang simpangan rata-rata atau menggunakan nilai mutlak tanpa ada kuadrat. Sedangkan ragam sama standar deviasi itu menggunakan kurung dan dikuadratkan. Gitu. Sedangkan kalau standar deviasi bisa kalian dapatkan dari akar dari ragam. Gitu ya. Sampai situ paham ya? Nah, di LKS itu tidak menggunakan tabel. Nah, Bunda bisa menggunakan tabel ya. Ini biar lebih praktis. Gitu, biar kalian paham dengan penggunaan ini rumus-rumus, ada sigma seperti itu, sigma FI dikali ini. Ini kalian jika bingung kan, kalian seperti ini bisa memahami mana sih yang XI dikurangi X bar gitu ya. Nah, di soal Bunda tuliskan dulu XI-nya, nilainya terlebih dahulu. Bunda ambil yang ini ya, yang sudah urut aja ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, setelah itu frekuensinya, nah 4-nya ada 2. Ini Bunda tuliskan 2 ini ya. Sedangkan 5 ada 1, 6-nya 1, 7-nya 1, 8-nya 2, 9-nya 2, 10-nya 1. Ini didapat dari sini. Ini kan 4-nya ada 2. 8-nya juga 2, 9-nya ada 2. Paham sampai sini? Nah, jika dijumlahkan semuanya datanya, maka didapatkan 10. Jika manual kalian pasti ini ada 10 juga. Nah, setelah itu untuk mendapatkan rata-rata, karena yang di simpangan rata-rata, ragam, standar deviasi butuhnya adalah X-bar. Nah, karena butuhnya adalah X-bar atau rata-rata, maka mau nggak mau kalian harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Ya, kemarin kalian sudah mencari rata-rata, diambil dari jumlah dari FI dikali XI. Ya, nanti dibagi dengan jumlahnya banyaknya data. Nah, berarti Burida tambahkan tambahkan tabel di sebelah kanannya ya. Nah, berarti kita kalikan karena rumus dari rata-rata yang bagian atas itu adalah perkalian dari frekuensi dengan nilai datanya. Berarti 4 dikali 2, 8, ini 5, ini 6, 7, 16, 18, 10. Oke. Nah, jumlahnya kalian bisa hitung didapatkan 70. Berarti X-bar-nya sama dengan, nah ini kan ini bagian yang ini, kalau dijumlahkan 70. Yang bagian ini adalah yang ini, jumlah dari frekuensi, berarti 10. Nah, didapatkan nilai rata-ratanya adalah 7. Paham ya sampai sini ya? Oke, Bunda lanjutkan ya. Oke, nah ini Bunda tuliskan seperti ini, rata-ratanya itu 7. Nah, untuk mencari tadi ya, simpangan rata-rata, ragam, standar deviasi, kita butuh selisih dari
nilai data dikurangi dengan X bar. Ya. Nah, maka kita mau nggak mau menambahkan tabel di sebelah kanan ini ya. Bunda tuliskan lengkap karena Bunda butuh penghitungan dari simpangan rata-rata, ragam, dan standar deviasi, maka Bunda tambahkan seperti ini. Tuh. Paham ya? Ini Bunda tambahkan lengkap karena pertanyaannya juga lengkap. Gitu. Nah, kita butuh XI dikurangi X bar. XI-nya itu nilai datanya, ya, dikurangi dengan X bar. X bar-nya itu rata-rata tadi. Berarti 4 dikurangi 7, itu ya. Berarti kan min 3. 5 dikurangi 7. 5 kurangi 7 min 2. Kalian lihat tabel ini ya, sama yang ini ya. Terus 6 dikurangi 7 min 1. 7 dikurangi 7, 0. 8 kurangi 7, 1. 9 kurangi 7, 2. 10 kurangi 7, 3. Paham? Nah, karena dibutuhkan simpangan rata-rata itu membutuhkan nilai mutlak, maka yang dari sini kita mutlakkan. Berarti tidak ada yang negatif ya. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Nah, karena rumusnya adalah FI dikali selisihnya nilai mutlak dari selisih dari XI dikurangi X bar, maka kalian fokus lihat ini dulu. Frekuensinya ini ya, FI ya. Kalian fokusnya yang ini sama yang tabel ini. Oke, kita mulai. 2 kali 3, 6. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 1 kali 3, 3. Nah, kalian jumlahkan, nanti akan menghasilkan 18. Gitu. Nah, ini kalau kita tuliskan X bar-nya, kok X bar ya? Sigmanya, maaf ya, sigma atau jumlahnya. Ya, jumlah dari FI dikali nilai mutlak dari XI dikurangi X bar ya ini ya. Barnya nggak kelihatan karena titik saja ini. Waduh, ini ya. Dimana I sama dengan 1 sampai 7. Nah, kita dapatkan yang bagian yang atas jumlah dari perkaliannya ini. Yang ini ya, ada 18. Seperti itu. Dibagi dengan banyaknya frekuensi. Enak kan bacanya? Banyaknya frekuensi. Nah, berarti ada 10. Hasilnya adalah 1,8. Setelah itu ragam. Ragam itu membutuhkan XI dikurangi X bar. X barnya nggak kelihatan lagi. Ini ya. X bar ya. Dikuadratkan. Berarti dari sini kalian kuadratkan. Itu ya. Ya sudah menambahkan di sebelah kanannya. Udah mau ganti warna. Ya. Berarti min 3 kita kuadratkan. Ya. Kursornya mana ya? Ini ya, min 3 dikuadratkan. Dapatnya 9. Min 2 dikuadratkan 4. Min 1 dikuadratkan 1. 0 kuadrat 0. 1 kuadrat 1. 2 kuadratnya 4. 3 kuadratnya 9. Nah, setelah itu mencari frekuensinya dikali dengan ini, kuadratnya tadi. Berarti kita lihat tabel dari frekuensi. Oke, siap ya? 2 dikali 9. Oke, 18. 2 kali 4. Maaf, 1 kali 4 ya. Karena frekuensinya 1. Berarti 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0.
2 kali 1, 2, 2 kali 4, 8, 1 kali 9, 9. Setelah itu kalian jumlahkan, yang ini tabel yang sebelah kanan ini, nanti hasilnya adalah 42. Paham? Oke, bisa Bunda lanjutkan ya. Nah, untuk ragam berarti sigma dari FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan ya. Itu dimana I sama dengan 1 sampai 7. Itu hasilnya adalah 42. Sedangkan jumlah dari frekuensinya itu ada 10. Berarti 4,2. Nah, untuk standar deviasi ini udah enak ya. Karena kalian sudah mendapatkan S kuadratnya. S kuadratnya itu 4,2. Nah, kalian hitung, nanti didapatkan 2,049. Nah, sampai sini paham? Oke. Nanti Bunda tambahkan untuk data yang kelompok. Jadi kalian praktekkan ya. Karena ini kalau kalian lihat di LKS halaman 450, ini penulisannya mendatar. Nah, kalian boleh menggunakan itu, boleh menggunakan bantuan tabel. Tapi kalau Bunda lebih seringnya itu menggunakan tabel, lebih praktis dan gampang dilihat gitu. Paham ya? Oke. Terima kasih untuk video nyimak dari video yang data tunggal ini. Bunda tutup dulu, lanjut ke video berikutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.